Ada indikasi bahwa para habaib itu memang ingin dihormati di negeri ini. Buktinya mereka itu sering mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi. Ada juga habib yang sering menceritakan tentang keutamaan atau kehebatan atau kemuliaan habaib dengan cerita-cerita yang kebanyakan itu di luar nalar manusia. Ada yang bilang katanya ada habib yang bisa memadamkan api neraka. Ada juga yang bilang ada habib yang makamnya itu sangat hebat. Ketika ada pesawat terbang lewat di atasnya, maka pesawat itu akan jatuh. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang habib ini. Kemudian ini ada juga sebuah video dari seorang habib yang bilang kalau ada namanya habib dari Hadramaut Yaman yang namanya siapa tadi? Habib Umar atau siapa tadi ya? Kita simak dulu ya videonya ya. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith ya. Jadi dia itu menceritakan ketika itu ada tetangganya yang datang ke Mekah ya. Jadi si Habib ini kan asalnya atau aslinya itu di Hadramaut, kemudian tetangganya itu ke Mekah dan bertemu seseorang. Nah ini sampai Nabi Muhammad itu tidak henti-hentinya menyebut nama Ahmad bin Umar bin Smith. Nah terus si orang tersebut itu bertanya, apakah Anda dengan si Habib Umar bin Smith tadi itu kenal? Kemudian dia jawab katanya kenal. Kemudian orang tadi itu langsung merangkul dan mencium tangannya orang tersebut. Terus orang yang dirangkul dan dicium tangannya itu malah heran, malah bingung. Apa amalnya orang ini? Semua wali kan. Jadi intinya itu ya memang seperti itu ya. Banyak cerita-cerita yang kadang itu tidak masuk akal dan tidak masuk logika ya. Dan ini yang diceritakan itu adalah seorang habib yang berada di Hadramaut Yaman. Nah sekarang pertanyaannya, kalau si habib yang ceramah ini itu tinggalnya di Indonesia, kenapa yang diceritakan itu kondisi atau keadaan di Yaman? Ini kan Indonesia. Kalau di Indonesia harusnya itu yang digunakan sebagai contoh atau sebagai teladan itu tentunya orang-orang Indonesia, bukan orang-orang Hadramaut Yaman sana. Kalau orang Hadramaut Yaman sana, biar yang mengambil pelajaran itu orang-orang sana saja. Kalau orang Indonesia itu kan tidak perlu. Kemudian tentang apa yang dilakukan oleh para habaib selama ini, kebanyakan itu yang disanjung-sanjung itu cuma habaib saja. Jadi jarang ada habib itu kok memuji atau apa ya istilahnya itu menganggap mulia atau menganggap hebat seorang ulama atau kiai yang di luar habaib. Itu kan jarang sekali. Jadi kan kelihatan banget memang mereka itu memang mungkin kepingin sekali dimuliakan di negeri ini. Ada juga yang bilang kalau ada seorang habib, kalau menyebutnya itu tidak dengan sebutan Habib, Habib itu akan marah. Ini kan sebuah hal yang sebenarnya itu ya tidak pantas ya. Padahal mereka mengaku sebagai cucu Nabi, padahal mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Padahal Kanjeng Nabi itu tidak butuh penghormatan seperti itu. Kanjeng Nabi itu kalau dihargai, kalau dihormati, itu malah merasa bersedih. Beliau itu malah justru menghormati dan menghargai orang yang menghormatinya itu. Bukan malah mengambil kesempatan seperti ini. Jadi melakukan sesuatu biar orang lain itu menghormati, biar orang lain itu menghargai, dan ini kan tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi itu. Kemudian tentang cerita si Habib tadi, tentang seorang Habib bernama bin Smith yang ada di Hadramaut Yaman, itu kisah nyata atau bukan? Ya kita belum tahu, tapi itu yang menceritakan itu adalah oknum Habib. Jadi itu cuma cerita saja, tentang kebenarannya kita juga tidak tahu, karena selama ini kan kita juga makin ragu-ragu saja ya dengan habaib. Sebab selama ini mereka mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, padahal setelah dicek melalui kitab nasab semua itu tidak terbukti. Berdasar sejarah juga tidak terbukti. Berdasar tes DNA mereka juga tidak berani membuktikannya. Itu kan sudah menjadi jawaban bagi kita semua bahwa mereka itu memang bukan keturunan Kanjeng Nabi, karena mereka tidak berani melakukan tes DNA. Karena kalau mereka itu benar-benar keturunan Kanjeng Nabi, ya otomatis mereka itu berani untuk menunjukkan kebenaran itu. Melakukan tes DNA, kemudian nanti hasil tes DNA-nya itu apa? Itu disiarkan atau dipublikasikan ke masyarakat umum yang ada di negeri ini agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Tapi sebagaimana kita ketahui hingga sekarang tidak ada deklarasi dari mereka tentang hasil tes DNA. Kemudian kalau mereka itu bukan dzurriyyah Nabi, harusnya mereka itu juga berani mendeklarasikan diri bahwa mereka itu bukanlah dzurriyyah Nabi.
Agar apa? Agar rakyat ini tidak tersesat, agar masyarakat Indonesia itu tidak tertipu oleh pengakuan mereka yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi padahal tidak ada bukti.